Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas semua anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Dan kami mohon kepadamu, rapilah kami dengan Roh Kudus, agar firman kebenaran yang akan kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan harian kami sebagai petunjuk arah hidup kami kepada Dikau. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil. Dan setelah mereka melakukan tugas perutusan itu, mereka kembali dan berkumpul bersama Yesus. Yesus tahu bahwa mereka tentu lelah di dalam melaksanakan tugas perutusan itu. Sehingga Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi ketika mereka pergi ke tempat yang sunyi itu, banyak orang mengetahui tujuan mereka. Akhirnya mereka berjalan melalui jalan lain ke tempat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat yang dituju itu, orang banyak sudah ada di sana. Dan apa yang terjadi? Hal yang menarik yang dilakukan Yesus adalah Yesus tergerak hati oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Yesus akhirnya mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup bila kita telah melaksanakan tugas kita masing-masing, misalnya seperti saya, seorang pastor yang sudah memimpin misa, guru-guru yang sudah selesai mengajar, para perawat yang sudah melayani para pasien, bapak, ibu rumah tangga yang sudah memberi makan dan minum kepada anak-anaknya, atau kepada siapa saja yang sudah melaksanakan pekerjaannya. Tentu ia merasa lelah
lalu ia ingin beristirahat. Saat-saat Anda dan saya beristirahat, lalu ada orang yang datang bertemu dengan kita. Biasanya kita tidak menerima tamu itu. Karena apa? Karena kita sudah lelah, kita sudah capek. Lalu kita katakan, mohon maaf, saya tidak bisa menerima tamu. Tetapi kadang juga kita marah-marah kepada mereka. Maka melalui bacaan pada hari ini, Anda dan saya diajarkan bahwa walaupun kita sudah lelah saat kita melaksanakan tugas kita masing-masing, kita mesti belajar seperti Yesus, yang walaupun sudah lelah, tetapi ia berbelas kasih. Ia berbelas rasa kepada orang-orang yang hendak bertemu dengannya. Kita mesti seperti Yesus, mengajarkan Injil Kerajaan Allah kepada mereka, tetapi juga kita mesti mendengarkan keluh kesah mereka, lalu memberi solusi yang tepat kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga Roh Kudus menolong kita agar kita mampu mencontohi teladan hidup Yesus ini di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mohon ampun oleh karena sering kami tidak menerima orang-orang yang datang kepada kami dengan sikap yang baik. Semoga Engkau mengampuni salah dan dosa kami, dan Engkau membantu kami dengan Roh Kudus, agar kami mau melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.